Oke teman-teman, kali ini saya mau share ya tentang cara ukur komponen ya. Tapi maksudnya ukur di sini tuh mengecek komponen apakah masih bisa digunakan atau rusak. Nah, untuk kali ini saya mau menunjukkan cara mengecek beberapa komponen, terutama ya ini ya, nanti ada kapasitor, terus dioda, terus ada resistor, kemudian ini ada dioda bridge ya, kemudian ada LED. Saya ambil dua aja karena ini saya nggak tahu ini IR LED ya, atau LED biasa. Terus ini juga ada LED juga yang besar, nanti kita coba. Nah, kemudian untuk zener dioda itu memang susah gampang ya, karena sifatnya dia membatasi tegangan tertentu, maka ya baiknya ditesnya itu di dalam rangkaian. Nah, pertama-tama kita akan ngecek komponen-komponen ini ya. Nah, saya punya dua alat ukur, yang pertama ini digital, yang kedua analog. Untuk komponen tertentu itu kadang enak pakai yang digital, kadang enak yang pakai analog. Nah, nanti kita coba satu saja. Yang pertama itu saya pakai yang digital ya. Ini digital, kita mau ngecek misalnya resistor. Nah, kalau resistor kayak gini tuh enaknya pakai yang digital, karena pembacaannya itu bisa presisi. Nah, ini misalnya ini ada resistor, kita ukur. Oh, ini belum dibuka. Nah, ini kita ambil 200k ya. Nah, ini berarti nilainya, nah kalau sama masih terus muter itu berarti kita nyekel pegangnya belum tepat ya, berarti harus ya, kalau saran saya diginikan saja. Nah ini berarti tadi mungkin karena tangan saya ya. Nah, jadi untuk pengukuran resistor, kalau resistornya kecil itu pegang gini tidak apa-apa ya, tapi kalau resistornya itu nilainya besar, nah itu sebaiknya jangan dipegang karena tangan kita punya resistansi. Nah, itu nilainya berapa? 3,4, 3,5 gitu aja ya. Karena ini 2 mega berarti sekitar 350. Nah, ini ada 303 ya, berarti 330. Nah, itu tadi nilainya seperti itu. Kita coba. Nah, 322, tapi paling enggak ini sudah menunjukkan ya. Jadi memang jangan sampai terpegang ya. Itu untuk resistor, untuk pakai avometer digital ya. Nah, kemudian kalau kita mau ngecek kapasitor pakai avometer digital itu susah ya, karena lari-lari. Nah, ini kebetulan ada fasilitasnya ya, tapi maksimal itu 200 mikrofarad ya. Jadi ini nilainya aja 220, jadi nggak bisa ya. Mungkin bisa dengan cara tertentu tapi susah, jadi nggak usah aja. Kemudian kalau dioda ya, contohnya dioda ini. Nah, kita arahkan ke ini. Nah, ini biasanya kan ada pilihannya yang di sini untuk ukur dioda kalau pakai digital. Kita cek saja ya. Nah, ini pegang langsung enggak apa-apa. Nah, ini ada arus yang mengalir ya. Oke, ke arah sana toh. Dan kalau ini, nah kayak gini berarti normal ini diodanya. Tapi kalau bolak-balik terhubung ya berarti error diodanya. Kayak gitu ya.
Nah gitu kan, tuh itu untuk dioda biasa. Kemudian kalau untuk LED, nah oke, nyala ya, dibalik ya seharusnya tidak nyala tuh ya. Kalau LED itu bisa bolak-balik aja, nanti cari yang nyala. Kalau bolak-balik nggak nyala berarti LED-nya error gitu aja. Nah itu bisa nyala. Nyala gitu ya. Nah LED sudah. Kemudian untuk dioda bridge, nah ini dioda bridge itu gak gampang-gampang susah. Nah pertama kita harus lihat ini kutub-kutubnya ya, kutub-kutubnya kelihatan ya. Nah ini kita ceknya itu berdasar prinsipnya kerja si dioda bridge itu kan ada dioda 4 dioda di dalamnya. Nah, kita coba aja. Nah ini nah ini ada angka ya, ada angkanya, kalau jalan jadi ini dari positif ini kan, nah kita coba sini, nah ini mati. Jadi kalau dioda itu gambarnya ya, dioda bridge ya ini ya. Dioda bridge kan gini gambarnya ya, ini enggak bagus ini gini segini. Bener ya, ini berarti kan bagian negatif, bagian positif itu ya. Terus ini yang, nah ini kalau ngecek ya mestinya harusnya ini arahnya, jadi harusnya dapat negatif, ini dapat positif, ini dapat negatif ya, maksudnya dari si aku ini. Jadi kalau ini ke sini bisa berarti dia jalan, ini berarti bagian sini normal. Terus nanti ya juga dengan bagian sini, jadi kayak tadi ini kan harusnya di sini negatifnya ya. Ini kalau di ini kan ini kalau ini diginikan ya, dihubungkan tadi sesuai gambar tadi, jadi bisa. Nah ini juga sebaliknya sini jalan bisa. Nah ini kalau kita kasih positif nggak bisa. Nah ini berarti normal. Nah nanti tinggal yang satunya lagi, mestinya sini bagian ini dia bisa jalan, sini bisa jalan, terus kita balik di sini dia nggak bisa jalan, di sini nggak bisa jalan. Nah itu dia berarti normal, jadi sesuai arah pergerakan arus. Ngeceknya itu seperti itu di dioda. Jangan kalau pakai avometer analog ya, itu kalau ukur resistor ya agak susah gampang ini kan kita arahkan sesuai ini. Ini kan tadi sudah 330 ya, berarti kita 10 kali misalnya gitu, atau satu kali atau berapa kali itu. Terus kita lihat di bagian ini, atas ini kan ohm, nah kita pakai 10 kali aja. Nah, kalau 10 kali susah ya kita pakai 1 kali. Nah tapi kita harus juga setting ini ya, ini kan jarumnya ini kan overload nih, kita harus arahkan ke titik 0. Ini megangnya kurang kenceng. Nah paski kayak itu ya. Terus ini juga sebenarnya harus 0, tapi ini enggak 0 ya, ini cuma tunjukkan aja lah.
dia 330 kan harusnya kayak ini. Nah ini kan kurang akurat, ini susah, jadi harus nyeting-nyeting. Maka saya suka pakai digital kalau ngitung resistor. Nah mak kelebihannya kalau anda ukur ini kapasitor ini bisa. Nah pertama-tama tentu saja kita harus shortkan si kapasitor tok gitu ya, karena untuk menghilangkan muatan. Nah nanti anda lihat jarumnya kalau saya hubungkan ya, ini ketip. Nah dia setelah tadi naik terus dia pelan-pelan turun. Nah itu semakin lama turunnya juga semakin pelan. Itu dia pengisian sama waktu ngisi itu kan pertama kali itu kan cepat ya. Terus nanti kalau sudah elektronnya di dalam si kapasitor ini mulai penuh, pengisiannya semakin kurang. Ini kalau anda ukur lagi gini, enggak, turunnya pelan-pelan gitu ya. Paling bagus di shortkan lagi gitu. Terus kita coba ukur lagi nanti kan. Ini saya anda lihat, ini saya pasangkan ya. Nah terus dia turun pelan-pelan. Nah itu berarti si kapasitor normal. Dan untuk dioda kita pakai buzzer, bisa enggak, biasanya sih saya pakai buzzer itu. Nah ini kan bunyi ya. Nah ini kan bunyi, kelihatan kecilin dulu, saya pakai buzzer aja. Ini kalau dibalik gini kayak bunyi itu kalau ada fasilitas buzzer. Tapi kalau juga bisa dilihat dari dari tangan tadi apa, kalau gini kan nggak jalan toh, tapi kalau di sini jalan. Dan ini ada buzzernya jadi agak enak. Jadi sudah kapasitor. Nah kalau LED sama juga sih. Nah dia nyala kan, dibalik nggak nyala. Nah ini saya bahas tentang komponen-komponen yang punya kaki dua. Nanti kita bisa bahas lagi untuk komponen-komponen yang lain ya tadi, kecuali si dioda bridge. Nah demikian untuk cara mengukur komponen-komponen ya. Ini komponen yang sederhana. Ini cara ngetes komponen di dalam komponen di luar rangkaian, maksudnya tidak di dalam rangkaian. Kalau di dalam rangkaian metodenya juga sedikit berbeda. Nah terima kasih sudah menonton.